Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Hidayatullah dari FKIP Pendidikan Geografi dengan NIM 2102103030006. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menampilkan sebuah presentasi dengan media PPT atau PowerPoint sebagai medianya, dan sebagai perantara untuk kegiatan media praktikumnya saya menggunakan Google Earth sebagai media praktik. Dan materi yang saya akan sampaikan pada ini adalah materi siklus air dan perairan darat yang mengenai air tanah dan sungai. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Oke, sudah nampak ya, ini dia materi hidrosfer, dan materi pada kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, ini berikut ada gambarnya. Yang pertama ada evaporasi, di mana evaporasi ini penguapan. Sebelum evaporasi biasanya bisa menampilkan sebuah gambar matahari menyinari lautan yang disebut dengan pemanasan atau insolasi kalau nggak salah. Namanya insolasi, yaitu pemanasan air laut. Lalu setelah insolasi muncul namanya evaporasi. Evaporasi ini adalah sebuah proses penguapan yang mana nantinya akan menjadi sebuah gas awan yang disebut dengan kondensasi, lalu transportasi, lalu menjadi sebuah awan lagi, dan ini presentasi. Adalah sebuah pembentukan awan yang menjadi pembentukan awan yang menjadi sebuah titik-titik air. Nah, biasanya kalau hanya terjadi siklusnya ini berulang-ulang dari evaporasi terus kondensasi ke partisipasi, ulang-ulang dan terjadi di lautan, maka ini sering disebut dengan siklus pendek. Ketika terjadi di suatu daratan, itu bisa disebut dua, yang pertama siklus sedang dan siklus panjang. Bedanya apa? Kalau di siklus sedang biasanya ada transpirasi, ada sublimasi, transpirasi dan surface flow. Nah, seperti ini aja. Dan ada namanya evapotranspirasi, biasanya di sini nggak ada ya. Nggak ada data evapotranspirasi. Nah, itu nantinya ketika air transpirasinya terjatuh di daratan itu disebut dengan siklus sedang. Lalu ketika ada namanya tambahan lagi sublimasi, lalu kondensasi di air gunung dan terjadi sebuah salju, maka disebut dengan siklus panjang. Lebih lengkapnya saya akan bahas di next slide. Dan inilah gambaran dari siklus hidrologi atau water cycle. Yang namanya evaporasi tadi, ada kondensasi tadi, lalu sublimasi, lalu evapotranspirasi, dan di bawahnya juga ada infiltrasi, perkolasi, lalu groundwater, dan lain-lain. Seperti inilah siklus air atau siklus hidrologi. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengerti mengenai pengertiannya dulu. Nah, belakang dari hidrosfer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hidros, yang kedua adalah sfer. Hidros disebut air dan sfer disebut lapis. Jadi hidrosfer adalah lapis air yang ada di planet ini dan seluruh kejadian yang ada di bumi maupun di atmosfer. Lalu bagaimana perbandingan daratan dan lautan? Nah, kalau kita bandingkan di bumi ini, total volume air keseluruhan itu ada di angka 332.500 mil kubik. Nah, itu total seluruhnya. Di mana total ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, total volume air di bumi ini dibagi dua, yakni air laut dan air tawar. Nah, air laut itu sebagian besarnya adalah 97,1%. Air tawar itu totalnya adalah 4,9%. Nah, ini berbanding sangat jauh sekali teman-teman, di mana air lautnya akan lebih banyak dibanding air tawarnya. Bahkan di air tawar sendiri yang tadinya adalah angka 2,9% akan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air salju sebesar 2,24%-nya. Air permukaan dibagi lagi menjadi 0,61% saja. Air tanah adalah 0,05% saja. Sedangkan air di atmosfer hanya 0,001% dari keseluruhan. Dibayangkan mungkin berapa pentingnya air di bumi, sehingga
air tawar saja hanya 2,9% dan dibagi lagi jadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang kita konsumsi dan air tanah hanya 0,61% dan air tanah hanya 0,45%. Itu berharganya sebuah air di sini. Nah, jangan sampai kita mensia-siakan air dan membuang air begitu saja. Kita harus memanfaatkannya guna masa depan yang lebih baik. Oke? Dan di sini beruntungnya 50% air tawar di dunia berada di Indonesia. Ada 6 negara, teman-teman. Yang pertama ada Brasil, Rusia, Kanada, dan Indonesia, Cina, dan Kolombia. Alhamdulillah Indonesia termasuk di bagian besar air tawar di dunia. Ya seperti itu, teman. Kita harus bangga dengan geografis negara kita karena kita memiliki air tawar 50%. Ini merupakan sebuah lapisan di bumi, di mana lapisan ini yang seperti saya katakan tadi, air laut hanya 97% dan air tawar menjadi 3%. Nah ini ya, teman, kita lihat di sini perbandingan teman-teman, di mana undergroundnya hanya 29% untuk fresh airnya ya, dari awalnya 3%. Undergroundnya itu hanya 29%, sedangkan air esnya atau glasial itu hanya 29% dan 1%-nya hanya untuk sungai dan danau. Oke, kita akan membahas mengenai siklus hidrologi tadi. Karena akan ada 3. Yang pertama siklus air pendek, yang kedua ada siklus air sedang, dan yang terakhir ada siklus air panjang. Seperti yang saya katakan, di mana siklus air pendek itu ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Itu apa? Evaporasi yang itu merupakan penguapan. Penguapannya akan terjadi di sebelah sini. Penguapannya akan terjadi di sebuah lautan. Jadi mataharinya akan menyinari lautan, lalu terjadi isolasi atau pemanasan matahari yang ada pada permukaan air laut, lalu mengalami namanya proses evaporasi, di mana air lautnya akan menguap. Setelah menguap akan menjadi kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air awan. Lalu presipitasi, terjadi turunnya air hujan seperti itu. Dan ini ketika terjadi di lautan maka disebut dengan siklus pendek. Seperti itu. Berbeda. Oh ini masih di daratan ya, ini dia gambarnya. Di sini ada evaporasi, di sini ada kondensasi, lalu terjadinya transpirasi dan turunnya hujan atau disebut dengan presipitasi. Nah ini terjadi di lautan, maka disebut dengan siklus air pendek. Sedangkan untuk siklus air sedang itu akan ada tambahan yang nama adveksi dan runoff. Nah, seperti halnya untuk adveksi itu adalah pergerakan awan secara horizontal, yang mana awan itu akan bergerak lebih jauh lagi menuju ke daratan. Dan terjadi presipitasi di sana, lalu akan mengalami turun hujan dan jatuhnya itu di daratan, bukan di lautan lagi. Maka itu disebut dengan siklus air pendek. Lalu ada tambahan lagi, teman, disebut dengan nomor 5 di sini adalah runoff. Nah, sebelum runoff biasanya ada infiltrasi penyerapan air, lalu terjadi runoff atau pergerakan air di bawah tanah seperti itu. Itu akan berulang-ulang lagi dan terjadi terus-menerus dan disebut dengan siklus pendek ketika jatuhnya di daratan. Lalu yang disebut siklus panjang itu seperti apa? Sebentar ya, kita akan lihat di sini dulu. Yang ini siklus sedang ya, di mana siklus sedangnya ini ada evaporasi seperti yang saya katakan tadi, lalu kondensasi, lalu terdorong. Nah, namanya terdorong secara horizontalnya apa? Ya betul, namanya adveksi. Lalu terjadi penurunan di sini, dan biasanya di sini ini ada namanya infiltrasi, teman-teman. Infiltrasi itu apa? Infiltrasi itu penyerapan air, di mana air yang awalnya di permukaan menyerap ke dalam tanah, lalu di dalam tanah biasanya ada gerakan-gerakan air atau aliran air di bawah tanah. Itu disebut dengan polasi atau enggak disebut runoff. Lalu itu aliran air tanah ini akan bergerak menuju ke lautan. Nah, akan berulang-ulang seperti ini, maka disebut dengan siklus air sedang. Dan terakhir adalah siklus air panjang. Nah, bedanya apa? Bedanya adveksinya terdorong secara atas ke gunung, di mana dorong angin selama di daratan nih ke pedalaman terus-menerus dan sampai akhirnya ke pegunungan dan terbentuk sublimasi dan turun hujan di gunung itu.
hujannya terganti dengan salju, teman-teman. Maka itu disebut dengan siklus air panjang karena titik jatuhnya ada di gunung dan bukan di daratan lagi. Biasanya kalau di daratan tuh di daratan rendah dan itu masih sedang, tapi kalau udah di daratan tinggi atau di pegunungan itu disebut dengan siklus air panjang. Dan ini danau ini biasanya ada juga penguapannya, namanya evapotranspirasi antara danau dan tumbuhan. Tumbuhan disebut dengan transpirasi, kalau danau disebut dengan evapotranspirasi. Dengan next pause ya. Dan biasanya di siklus air panjang ini teman-teman akan terjadinya ada tambahan lagi namanya evapotranspirasi, di mana ada penguapan, proses penguapan antara di danau dengan di tumbuhan seperti itu. Oke, seperti yang saya katakan kalau siklus air panjang itu ini ya, ini itu prosesnya ya, ini prosesnya. Next pause ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di mana untuk siklus air itu terbagi berbeda. Ketika titik jatuhnya itu di lautan dan berulang-ulang di lautan, maka disebut dengan siklus pendek. Dan ketika terjadi di daratan atau dataran rendah, itu disebut dengan siklus sedang. Dan terjadi di daratan tinggi atau pegunungan, maka disebut dengan siklus panjang. Seperti itu. Ya, prosesnya semua siklusnya ada evaporasi, kondensasi, adveksi, sublimasi, precipitation, runoff, infiltrasi, dan perkolasi. Seperti itu, teman-teman. Nomor 1 namanya apa? Namanya adalah evaporasi. Nomor 2, astagfirullah. Ini nomor 1 namanya apa? Namanya adalah insolasi, yaitu pemanasan dulu di permukaan laut oleh matahari. Yang kedua ada evaporasi, dan yang ketiga ada transpirasi. Yang ketiga, transpirasi ini tumbuhan teman-teman ya. Dan yang keempat ini gabungan ya teman-teman, gabungan antara danau dan tumbuhan disebut dengan evapotranspirasi. Dan nomor 5 ini disebut kondensasi, lalu adveksi, terjadi sublimasi, dan nomor 8 akan terjadi precipitation. Dan di sini nomor 9 ini biasanya terjadi infiltrasi atau penyerapan di dalam tanah. Kalau nomor 10 ini aliran permukaan, dan terus ini ada juga aliran di bawah tanah atau runoff, lalu perkolasi seperti itu siklus. Ya, semua siklusnya seperti ini. Ya, runoff, perkolasi, infiltrasi, precipitation, sublimasi, adveksi, kondensasi, evapotranspirasi, transpirasi, evaporasi, dan insolasi. Totalnya ada 11 untuk siklus air ini. Oke. Ini dia untuk dinamika hidrosfernya, ada 2 perairan, akan membahas perairan laut dan perairan darat. Tetapi untuk kali ini, karena khusus pertemuan ini, kita akan membahas mengenai sungai dan air tanah saja. Oke? Nah, mencukupi waktu dan next pause. Ini dia untuk tahapan hidrosfernya, ada perairan darat dan perairan laut. Tetapi untuk pertemuan khusus ini, kita akan membahas mengenai perairan darat saja, dan khususnya untuk sungai dan air tanah seperti itu. Kita stop share dulu ya. Dan kita akan melanjutkan untuk render media untuk PPT. Ini dia untuk perairan darat. Nah, sudah share ya, sudah kelihatan ya. Ini apa sih perairan darat itu? Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan, teman-teman. Itu danau, air hujan, terus sungai, itu semuanya berasal yang ada di permukaan disebut dengan perairan darat. Lalu apa sih yang mempengaruhi meresapnya air? Seperti jumlah. Next. Dan air di daratan ini adalah sebagian besar berasal dari air hujan, teman-teman. Dan air hujan ini munculnya yang kita sebutkan tadi ya, melalui siklus air.
Dan air di daratan ini sebagian besar berasal dari air hujan, teman-teman, yang mengalir di permukaan maupun yang meresap di dalam tanah. Dan air hujan ini berasal dari siklus air tadi yang teman-teman ya. Lalu faktor yang mempengaruhinya apa? Faktor yang mempengaruhi meresapnya air. Apa sih? Yang pertama, jumlah curah hujan yang turun. Yang kedua, kekuatan jatuh atau butiran air hujannya. Yang ketiga, maaf, teman-teman, kita akan pause dulu karena komputer saya lowbat. Oke, sudah. Maaf ya. Oke, saya minta maaf. Barusan ada lowbat dari laptop. Semoga tidak mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi meresapnya air. Yang pertama ada jumlah curah hujan. Yang kedua ada kekuatan jatuh butiran. Yang ketiga ada lamanya curah hujan. Yang keempat ada vegetasi di permukaan tanah. Dan yang kelima ada tingkat permeabilitas tanah. Dan terakhir ada kemiringan topografi. Totalnya ada 6 ya, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan jenis perairan air tanah dan sungai. Nah ini, klasifikasi air tanah apa? Yang pertama, air tanah terbagi menjadi beberapa lapisan, teman-teman, di mana lapisan ini yang paling atas disebut dengan permeable atau lapisan tidak kedap air, dan yang kedua di bawahnya lagi itu namanya air tanah dangkal atau disebut dengan phreatis atau air phreatis atau air phreatis, dan di bawahnya lagi ada namanya lapisan kedap air, teman-teman, atau disebut dengan impermeable. Beda ya, yang tidak kedap air namanya permeable, yang kedap air namanya impermeable. Di bawahnya lagi ada namanya air tanah artesis atau air tanah dalam. Dan di bawahnya lagi ada lapisan kedap air lagi, namanya impermeable tadi. Jadi total keseluruhannya untuk lapisan tanah ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian, teman-teman. Oke. Dan bedanya, teman-teman, di sini kita melihat fokus pada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal disebut dengan air tanah phreatis atau phreatis. Sedangkan untuk air tanah dalam disebut dengan artesis. Nah, lihat perbedaannya. Perbedaannya apa, teman-teman? Ya, betul. Perbedaannya adalah air tanah phreatis atau phreatis, di mana akuifernya ini disebut dengan akuifer bebas. Karena kenapa? Karena di atasnya disebut tidak ada namanya lapisan kedap air, atau di mana di lapisan paling atas ini disebut lapisan tidak kedap air atau lapisan permeable. Sehingga yang lapisan kedap air itu hanya di bawahnya saja, dan di atasnya itu lapisan tidak kedap air, maka disebut dengan maka akan disebut dengan aquifer. Sedangkan air tanah bagian dalam atau air tanah impermeable, atau air tanah artesis, yang di atas tadi namanya air tanah phreatis, yang di bawah namanya air tanah phreatis. Nah, ini untuk air tanah di bagian artesis, teman-teman, ini disebut dengan air tanah dalam, di mana air tanah ini memiliki akuifer tertekan. Nah, beda dengan air tanah phreatis tadi, di mana air tanah phreatis tadi itu namanya akuifer bebas karena tidak ada di atasnya itu tidak ada kedap air atau lapisan kedap air, di mana lapisan itu tidak kedap air dan namanya adalah permeable, sehingga lebih bebas dan hanya di bawahnya saja yang tertekan karena ada kedap air. Sedangkan untuk lapisan untuk air tanah artesis itu tertekan kedua-duanya, di mana di bawah itu tertekan, di atas juga tertekan karena lapisannya kedap air, maka disebut dengan aquifer tertekan. Itu, teman-teman. Dan ada dua pemanfaatan juga, di mana biasanya untuk warga-warga lokal atau di desa-desa di kota-kota itu biasa menggunakan air tanah dangkal atau air tanah phreatis, teman-teman, sebagai pemanfaatannya.
biasanya dimanfaatkan sebagai air sawah, terus air irigasi sawah itu kan sudah biasanya itu air tanah dangkal atau gratis. Biasanya untuk mencuci pakaian, terus dan untuk pemanfaatannya sendiri teman-teman terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama untuk air tanah gratis itu biasanya digunakan sebagai air tanah rumah tangga atau ibu-ibu di desa-desa di kota-kota itu biasanya mencuci, memanfaatkan air masak dan lain-lain seperti mandi. Dan kalau untuk air tanah dalam ini atau artesis biasanya lebih ke arah industri teman-teman. Di kota sendiri biasanya untuk pabrik-pabrik air atau sebagaimana macam untuk pengeboran air dan industri. Untuk pabrik-pabrik seperti itu menggunakan air tanah artesis. Di desa contohnya apa ya? Kalau di desa itu contohnya itu untuk pengolahan irigasi. Biasanya kalau irigasi itu untuk air dangkalnya sudah habis, biasanya untuk para petani akan menggali lebih dalam lagi sampai ke air tanah artesis dan memanfaatkan sebagai. Dan bahaya teman-teman jika air tanah artesis ini digunakan terus-menerus sampai habis, maka akibatnya apa? Akibatnya akan menuruni pengalaman penurunan tanah. Mana tanahnya ini, tanah permukaan ini akan mengalami penurunan karena air tanah bagian artesisnya hampir habis. Contohnya di Jakarta sendiri itu tiap tahun sekitar 7 cm akan mengalami penurunan air tanah karena pengolahan air artesis secara besar-besaran dan berlebihan. Jadi itu untuk air tanah ini akan ada manajemen pengolahannya dari seperti PDAM dan bisa digunakan untuk masa depan yang lebih panjang lagi, dan semoga air tanah artes ini makin terolah dan menjadi air tanah yang terjaga nanti untuk masa depan cucu-cucu kita dan anak-anak kita nanti ya. Oke, di sini ada faktor yang mempengaruhi peresapannya untuk air tanah. Sebelum kita mengetahui itu, kita wajib mengetahui air tanahnya terlebih dahulu. Air tanah itu apa? Air tanah adalah air yang terdapat dan tersimpan di dalam tanah. Nah, biasanya itu contohnya di mana? Itu biasa di dalam simpan di sela-sela batuan atau di dalam tanah itu sendiri. Atau sudah mengalami endapan di dalam batuan dan tersimpan di dalam tanah, maka bisa disebut sebagai air tanah. Sumber utamanya apa? Sumber utama air tanah ini adalah air hujan tadi teman-teman yang meresap ke dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi. Dan faktornya ada 4. Yang pertama tingkat kelembapan tanah. Makin lembab makin sulit meresap air. Kenapa makin sulit? Karena tanahnya sudah full lembab. Contohnya kalau kita lihat di Kalimantan itu namanya ada lahan gambut. Nah, lahan gambut di situ mudah lembab teman-teman ketika sudah airnya sudah penuh. Ketika sudah lembab di lahan gambut tersebut, walau porositas lahan gambut itu besar, kalau daya tampungnya sudah penuh atau sudah nggak bisa menampung air lagi, maka tanahnya akan lembab. Nah, di situ semakin sulit untuk menyerap air. Yang kedua ada tingkat porositas tanah. Nah, tingkat porositas tanah ini daya resap air bisa disebut sebagai daya resap air, di mana tanah yang padat atau daya resapnya akan kecil. Kalau tanah itu semakin berongga-rongga dan rongganya lebih besar, maka daya resapnya semakin besar juga. Yang ketiga ada tingkat kemiringan lereng, itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir ada vegetasi penutup lahan. Makin banyak vegetasi, makin besar juga penyerapan airnya. Seperti itu. Jadi untuk porositas tanah tanah porositas sebelah kiri dan porositas sebelah kanan, maka lebih besar penyerapan airnya ada di porositas tanah yang bagian kanan. Kenapa? Karena rongga-rongganya di sebagian porositas bagian tanah bagian kanan ini lebih besar dibanding rongga-rongga yang ada di porositas tanah yang bagian kiri seperti itu. Ini kembalian lereng dan ini kelembapan tanah seperti ini teman-teman. Ini juga ada jenis-jenis air tanah dan air tanah maaf teman-teman. Ini juga ada jenis-jenis air tanah di mana air tanah variatis atau pratis
lalu ada air tanah artesis, lalu ada air tanah meteorik, air tanah juvil, air tanah tuber, dan air fosil. Dan pembahasannya kita akan membahas dasar-dasar saja, yakni air tanah freatis dan air tanah artesis saja. Nah, air tanah freatis ini disebut dengan air tanah dangkal, aquifer bebas. Tanah artesis ini disebut dengan air tanah dalam. Ini ya, seperti saya katakan tadi, untuk air tanah freatis biasanya itu dengan ketebalan 0 sampai 20 meter untuk umur teman-teman. Dan untuk air tanah artesis sendiri atau air tanah dalam biasanya lebih dalam lagi, yaitu sekitar 50 meter. Lebih dalam tergantung kemiringan juga. Itu juga mempengaruhi untuk mencapai aquifer tanah bagian dalam, aquifer terdekat. Untuk berdasarkan sampelnya kita juga harus mengetahui juga dasar-dasarnya. Yang pertama air meteoroid, yaitu disebut dengan air panas atau hujan. Kalau yang kedua ada air magmatit atau air juvenil, di mana air tanah ini berasal dari magma. Kalau air konate atau air fosil ini biasanya air tanah yang terjebak dalam pori-pori batuan yang terbentuk dari suatu juta tahun yang lalu. Ini perbedaan teman antara air tanah freatis atau air tanah lokasinya. Pertama, lokasi. Air tanah freatis lokasinya adalah dekat dengan permukaan tanah yang ya karena disebut dengan air tanah dangkal yang lokasinya sekitar 20 ada air di situ. Lalu air tanah artesis itu lebih dalam lagi. Ketika dalamnya itu mencapai lebih dari 0 meter tergantung tanah dan kemiringannya juga. Jadi aksesnya sendiri lebih mudah untuk air tanah artesis karena gampang digali. Tapi untuk tanah artesis ini membutuhkan pengeboran dalam. Jadi ada alat nantinya akan membuat tanah artesis seperti itu. Untuk kualitas airnya biasanya untuk air tanah freatis atau freatis itu mudah terpengaruh atau tercemar tergantung dari lokasi dan pencemaran airnya itu. Jadi air tanah ini kan disebut dengan aquifer bebas karena tidak terdapat air lapis atasnya, maka itu bisa saja tercemar oleh penduduk sekitar untuk sendiri. Untuk air tanah artesisnya itu biasanya lebih bersih dan terlindung karena ada aquifer tadi, namanya aquifer tertekan di mana lapisan air, jadi lebih bersih dan terlindungi. Untuk debit airnya, biasanya untuk debit dari air tanah freatis itu fluktuatif tergantung musim, tapi untuk air tanah artesis ini terus dan tinggi. Ini dia untuk persebaran di Indonesia teman-teman, persebaran air tanah. Ini untuk warnanya ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan juga ada, Papua juga ada, Sulawesi juga ada. Totalnya itu sekitar 192,3 juta hektar. Itu untuk luasnya ya. Itu artinya ini untuk next ya. Ini untuk persebaran air tanah di Indonesia. Ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan di Papua, di Sulawesi. Dan total untuk luas daratannya sendiri itu sekitar 192,3 juta. Manfaat air tanah kita sudah tahu semuanya teman-teman. Untuk manfaatnya seperti mencuci, mandi, dan memasak. Untuk minum juga bisa. Lalu untuk petani biasanya untuk mengirigasi sawah seperti itu. Ini saya next ya teman-teman. Tidak bisa merekam terlalu lama, jadi kita percepat saja. Mohon maaf. Apa sih klasifikasi sungai itu? Apa yang dimaksud dengan sungai? Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu hingga ke hilir. Bukan. Dimana sungai ini sebagian besar adalah air tawar yang berasal dari mata airnya.
Mata airnya apa? Mata air ini adalah sumber yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah atau menuju muara laut seperti danau, sungai juga bisa. Dan ini untuk profil sungainya sendiri teman, ada 3 bagian. Yang pertama, bagian hulu itu biasanya berbentuknya V karena di daerah pegunungan dan tingkat kemiringan juga tinggi. Lalu untuk bagian tengah dan bagian hilir lembahnya biasanya berbentuk U karena begitu curam untuk ketinggian miringnya. Bukannya sama ya. Dan untuk wilayahnya sendiri adalah aliran sungai atau pertama ada hulu sungai di mana terletak di daratan tinggi atau lereng yang curam, biasanya debitnya lebih besar dibanding di daerah tengah ataupun hilir sungai. Sungai ini terletak di daratan yang landai atau kecepatan airnya juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena tingkat kemiringan lerengnya juga tahu gaya gravitasi yang dihasilkan lebih kecil karena tingkat kemiringan lereng tadi yang berkurang seiringnya berjalan ke tengah. Untuk di hilir banyak dijumpai kelok-kelokan sungai atau sungai yang ujung sungainya adalah danau maupun muara laut seperti itu. Untuk ketiga ini perbedaan juga ada di letak warna dan kecepatan airnya teman-teman. Mana untuk bagian hulu sungai itu debit airnya lebih besar timbang di daerah tengah maupun hilir sungai. Kenapa? Karena tingkat kemiringan lereng atau gaya gravitasi yang dihasilkan juga berbeda dan tekanan juga berbeda. Dan untuk warnanya sendiri juga berbeda. Di hulu sungai warnanya lebih bersih karena masih es. Di tengah sungai juga akan bersih, tapi debitnya juga berkurang karena tingkat landai atau kemiringan airnya juga berkurang. Lalu di hilir sungai ini warnanya cenderung coklat karena terbawa sedimentasi yang telah dihasilkan dari hulu sungai maupun tengah sungai dan terbawa ke hilir sungai sehingga warnanya berubah menjadi coklat seperti itu. Ini bagian ciri-ciri bagian hulu sungai. Ini memiliki erosi vertikal ke arah dasar dan airnya begitu deras teman-teman karena tebingnya juga curam dan cenderung berbentuk V dan tidak terjadi sinasi karena memang bentuk lahannya lebih kuat yang timbang di daerah hilir maupun di daerah tengah. Biasanya ada sedikit sedimentasi di daerah hulu, tetapi sebenarnya lebih ke arah di daerah tengah maupun ke hilir akan terhasilkan di situ teman-teman. Akan dibawa ke situ dan terjadi sedimentasi di daerah tengah maupun hilir. Oke, kali ini kita akan melihat bentukan lahan, bentukan daerah aliran sungai. Oke, kali ini kita akan lanjut, kita akan melihat bentuk-bentuk sungai yang ada di daerah aliran sungai di Jember. Beralih ke Google Earth teman-teman, kita akan searchkan dulu. Kita sudah masuk di Google Earth-nya, lalu kita cek ini namanya Kabupaten Jember. Oke, terus ini kita akan melihat, kita akan zoom lagi di sini dan kita sungai. Nah, ini dia pola aliran seperti member ini di dekat Manado. Biasanya di daerah mana ini? Oke, di dekat Taman Sari dan di belakangnya Pondok Pesantren Barokah. Nih, di sini juga ada bentuk sungai di mana daerah ini daerah bagian tengah sungai dan terjadi meander di sini. Kelok-kelok. Sungainya berkelok-kelok. Lebih dekat ini teman-teman kita bisa melihat lagi karakteristik sungainya lebih dalam, di mana di sini ada pasir seperti ini. Ini biasanya disebut dengan point bar atau endapan. Jika ada point bar seperti ini bisa kita digitasi kalau kita materinya kita bukan pemetaan, kita cukup menandai saja teman-teman ya, menandai daerah aliran sungai yang berbentuk ini. Langkahnya adalah kita cukup klik di sini add polygon, tadi kita
ini. Oke, sudah muncul. Kita lebih zoom lagi ya. Kita akan memfokuskan pada badan airnya saja. Aduh, error teman-teman ya. Maaf. Sepertinya kita belum bisa deteksi teman-teman. Kita akan dulu ya. Jangan error lah, cok. Lagi nih. Untuk hulu biasanya tuh erosi vertikal, di mana erosinya akan ke arah dasar dan aliran airnya tuh begitu deras. Karena apa? Karena tebingnya curam dan lembahnya berbentuk huruf V semua dan tidak terjadi sedimentasi di daerah hulu. Karena erosinya begitu deras, nanti sedimentasinya akan mengarah kepada hilir seperti itu. Akan dihasilkan di situ karena hasil erosinya akan terbawa ke hilir semua seperti itu. Dan di tengah juga seperti demikian, tapi bedanya bentang lahannya di daerah bagian tengah ini berbentuk huruf U karena kecepatan debit air juga berkurang, landai atau ketingkat kemiring-miring juga berkurang, sehingga mulai terdapat pengendapan juga ada dan terdapat teras-teras sungai. Nah, untuk terbentuknya teras-teras sungai dan terbentuknya pola aliran di sini yang cenderung berkelok-kelok itu disebut dengan meander. Nanti kita akan lihat bentang lahan sungai di Google ya. Kita akan bedah semuanya bentuk-bentuk pola alirannya di situ. Oke, kita next dulu. Di bagian hilir ini, teman-teman, di mana bagian hilir ini alirannya lebih tenang, lebih kalem, dan erosinya juga semakin berkurang atau hampir tidak ada. Lalu banyak terjadi pengendapan karena hasil dari erosi dari bagian hulu maupun tengah tergenang di sini dan terendapkan atau terjadi sedimentasi. Lalu sungai berkelok-kelok juga ada, lalu terdapat banyak sekali oxbow lake atau disebut beting dan delta sungai seperti gambar berikut. Bagian hulu disebut dengan stadium muda, bagian tengah disebut dewasa, dan bagian hilir disebut stadium tua. Berdasarkan sumbernya, biasanya sumber hujan itu uh, berdasarkan sumbernya biasanya sungai itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama sungai hujan, yang sumber airnya berasal dari hujan, lalu sungai Glester seperti dari salju yang mencair, lalu sungai campuran atau disebut dengan sungai kombinasi. Dan berdasarkan keadaan airnya atau debit airnya ada dua lagi. Pertama, sungai secara permanen atau disebut dengan perennial, di mana sungainya akan permanen maupun hujan atau tidak itu tetap ada sungai. Tapi untuk sungai perodik ini biasanya akan bergantung pada musim atau iklim teman-teman. Di mana biasanya kalau hujan itu airnya akan melimpah, sedangkan untuk kemarau akan berkurang seperti itu. Ini untuk sungai episodik, sungai yang mengalir pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Dan ada sungai emerald atau epermal, yaitu sungai yang hanya berair pada saat turun hujan saja. Ini untuk sungai panjang, pas ada melebar. Ini untuk pola alirannya nantinya. Ini untuk ada titik seperti ini. Lalu trellis polanya seperti patahan teman-teman ya. Dan ada radial nanti akan menyebar satu pola seperti ini. Lalu anuler ada patahan juga. Anuler juga ada patahan seperti ini. Dan paraler itu biasanya bersejajar seperti ini. Oke, kali ini kita akan lanjut kita akan melihat bentuk-bentuk sungai yang ada di daerah
aliran sungai di Jember. Google Earth teman-teman, kita akan searchkan dulu. Kita sudah masuk di Google Earth-nya. Kita tulis ini namanya Kabupaten Jember. Ini kita akan melihat, akan zoom lagi di sini dan kita sungai. Nah, dia aliran seperti Menbut dekat dengan biasanya di daerah mana ini? Oke, di dekat dengan Sempursari dan di belakangnya Pondok Pesantren Barokah. Di sini juga ada bentuk sungai di mana daerah ini daerah bagian tengah sungai dan terjadi menter di sini. Kelok-kelok, sungainya berkelok-kelok. Di dekat ini teman-teman kita bisa melihat lagi karakteristik sungainya lebih dalam, di mana di sini ada pasir seperti ini. Ini biasa disebut dengan poin bar atau endapan. Jika ada poin bar seperti ini bisa kita digitasi kalau kita buat materinya ditambahkan pemetaan. Kita cukup menandai saja teman-teman ya, menandai daerah aliran sungai yang berbentuk ini. Langkahnya adalah kita klik di sini add polygon, tadi kita seperti ini. Oke, sudah muncul. Kita lebih zoom lagi ya, kita akan memfokuskan pada badan airnya saja. Aduh, error teman-teman ya, maaf, akhirnya kita belum bisa deteksi teman-teman. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit error buat Google Earth-nya, jadi kita akan mulai lagi apa ya, search selanjutnya. Ini dia untuk Google Earth dari Jember, dan bentuk lahan sungai yang tadi ya. Ini dia, ini bukan daerah aliran sungai, mana di bagian tengahnya atau sungai bagian tengah ini dapat yang bentuk lahan atau daerah aliran sungai yang berkelok-kelok. Ini saya agak berani zoom lebih lagi karena laptop saya yang renderingnya akan kami hambatan dan terjadi error lagi. Intinya di daerah Menter ini terdapat poin bar dan juga kita lihat di hulu teman-teman, bagian hulu biasanya di saya kalau nggak salah itu yang lebih deras biasanya. Mana ya, kita lihat ya, ini dia tuh airnya. Ini untuk aliran airnya memang bentuk ini deh, bentuk badan airnya lebih kecil karena lebih kerucut, bentuknya V. Tapi debit airnya di sini itu lebih besar teman-teman, dan lebih besar bersih. Karena tekanan air, kemiringan airnya lebih tinggi juga, dan nyampe ke daerah tengah biasanya akan terbentuk daerah yang berkelok-kelok tadi seperti yang kita lihat dia di sini. Nah, di sini bisa terjadi berkelok-kelok dan mulai terjadi sedimentasi juga di daerah-daerah puncak-puncaknya atau disebut dengan sedimentasi pasir. Lalu kalau kita lihat di daerah yang paling bawah dari biasanya terjadi di daerah dekat muara pantai atau muara laut. Nah, ini pola airnya sudah berubah warna teman-teman, dimana aliran air daerah ini atau daerah aliran sungai ini lebih coklat. Kita lihat lebih coklat. Kenapa lebih coklat ini? Karena di sini terdapat sedimentasi yang atau hasil erosi yang terbawa dari daerah hulu tadi yang awalnya bersih, lalu ke daerah yang lebih rendah atau disebut dataran rendah atau bagian tengah itu masih ada sedikit bersih dan sedikit kotor juga, sedang-sedang lah. Lalu
karena hasil erosi tersebut akan terbawa lagi di daerah hilir atau menuju ke muara, dan di sini kita error lagi. Jadi pada intinya untuk ini artinya di laptop saya ini tidak bisa merendering dan menjadi pada intinya kita lihat yang sudah kita lihat lagi, yang sudah kita lihat barusan itu berbeda bentar. Jadi rencananya saya itu kita akan merendering dan menandai pola-pola aliran sungai, dan tetapi dikarenakan perangkat saya tidak mumpuni dan proses renderingnya cukup lambat sehingga gampang panas dan tidak mudah untuk kita. Jadi saya cukup ini, jadi untuk pertemuan berikutnya atau untuk trennya kita stop dari kali ini, dan saya akan jelaskan sedikit lagi yang ada di bentuk lahannya, seperti meander di bagian tengah sungai, lalu di bagian pola aliran V dan debitnya juga. Dan seperti kita lihat ada sedikit tekanan di bagian air, di bagian hulunya, dan airnya cenderung bersih teman-teman, karena saya lihat itu lebih lagi itu sungainya masih fresh dan putih. Tapi untuk bagian muaranya tadi kita lihat sungainya cenderung coklat. Bedanya untuk bagian hulu dan bagian sungai dan bagian hilir ini dari segi warna, yang warnanya itu lebih atau bagian hilir dan dekat muara karena terbawa oleh hasil erosi bagian hulu dan tengah dan tersedimentasi juga dan jadi coklat. Lalu untuk sedimentasi paling banyak itu saya lihat di Jember ini lebih ke bagian tengah sungai atau di pola meandernya tadi. Kita lihat sedimentasi pasir juga itu, untuk poin barnya juga banyak di situ, dan sehingga sungai juga terjadi pola yang berkelok-kelok dengan meander di bagian tengah. Dan untuk bagian hulunya itu lebih tajam dan bentuk V, walaupun badan sungainya kecil, ini karena memang bentuknya kecil, tapi itu ada erosi di dalamnya, erosi lebih ke erosi dasar, sehingga kelihatannya kecil tetapi juga terdapat erosi batuan juga di bagian sana, dan lebih deras dan lebih dalam juga di untuk daerah aliran sungai di daerah memiliki karakteristik tersendiri. Itu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Untuk bagian hulu, warna dan debitnya itu masih fresh dan debit lebih tinggi. Bagian hilir, warnanya sudah berubah dan airnya juga lebih tenang. Dan untuk bagian tengah sendiri, ini khusus bagian tengah itu ada pola meander dan sedimentasi. Sekian pada pertemuan kali ini. Saya Didin Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2102103030006. Mohon maaf, nggak ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.